Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk anak Umi? Semoga sehat selalu ya. Baik anak Umi, hari ini kita akan belajar mengenai bahaya yang ditimbulkan sampah. Ya nih. Ya. Apa yang terjadi jika tanah tercemar? Ya kan? Berarti kalau sudah bahaya dari sampah berarti berkaitan dengan tanah. Jika tanah tercemar, maka tanah tersebut sulit sekali untuk pulih dan subur kembali. Ya, jadi ketika tanah tersebut tercemar oleh sampah, ya sampah anorganik, maka itu sulit untuk disuburkan kembali karena sudah mengandung zat racun. Ya, sekarang kita masuk ke proses pembentukan tanah. Gimana sih sebenarnya proses pembentukan tanah? Tanah itu terjadi bukan hanya langsung ting, ya kan? Kayak sulap, kayak ini kan. Aja ting jadi. Allah pun membuatnya ada prosesnya. Ya, proses pembentukan tanah, bukan tling jadi tanah, tling jadi batuan. Semua ada prosesnya. Jadi tanah terbentuk dari proses pelapukan batuan. Untuk melapukan menjadi tanah dibutuhkan waktu yang sangat lama. Bisa ratusan tahun ya anak Umi. Makanya kalau sudah tercemar, maka untuk pulih pun lama. Itu makanya kita harus menjaga kesuburan tanah. Karena dalam pembentukannya itu membutuhkan waktu yang lama ya anak Umi dari pelapukan batuan. Ya, bukan langsung jadi, ting jadi, tidak. Tetapi berasal dari pelapukan batuan yang berendap ratusan tahun sehingga terjadilah pembentukan tanah. Kemudian 3 hal yang merusak tanah. Yang pertama, pembuangan sampah dan limbah. Yang kedua, penggunaan pestisida. Yang ketiga, penambangan bahan galian. Ya, pembuangan sampah dan limbah itu terjadi biasanya di rumah tangga, aktivitas rumah tangga, pertanian, industri. Penggunaan pestisida juga di pertanian, penambangan bahan galian. Pernah kan anak Umi mendengar lumpur lapindo? Itu kan penambangan gas, ya, sehingga kesuburan tanah terganggu, meluap. Akhirnya berapa rumah penduduk, ya kan, kecamatan bahkan tergenangin oleh lumpur lapindo. Jadi itu jadi dampaknya luar biasa ketika tanah tidak menerima kegiatan aktivitas yang dilakukan manusia. Ya, salah satu tadi lumpur lapindo, ikan anak Umi. Kemudian kita masuk ke asal polutan atau limbah. Jadi asal polutan itu ada, pada umumnya ada 3, yaitu rumah tangga, dunia industri, dan usaha pertanian. Lihat, aktivitas rumah tangga. Aktivitas rumah tangga sering menyisakan barang bekas dan air cucian. Benar kan anak Umi? Barang berupa sampah dan limbah tersebut umumnya dibuang karena nggak mungkin disimpan. Jika cara membuangnya bijaksana, tak akan terlalu bermasalah bagi lingkungan. Gimana sih secara bijaksananya? Ya, jadi sampah yang anorganik dibuang di tempat yang anorganik. Ya, disediakan tong sampahnya. Kemudian yang organik
ya, dibuang tempat yang organik bisa menjadi pupuk. Yang anorganik bisa didaur ulang, ya anak Umi. Kemudian, jika semaunya hal ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, khususnya tanah. Tuh, kaca dibuang, ya kan? Contohnya gelas yang pecah, dibuang ke tanah, ditimbun. Kemudian kaleng-kaleng, susu dibuang ke tanah, botol-botol dibuang ke tanah. Sehingga apa? Merusak kesuburan tanah. Jadi kalau digunakan, dimanfaatkan kembali, maka hal itu tidak terjadi. Ketika kita buang sampah yang anorganik di tanah, maka itu tidak akan punah selama 300 tahun ya anak Umi ya. Wow, 300 tahun. Anak cucu kita bisa menemukan sampah kita yang kita buang. Jadi astagfirullahalazim. Jadi kita rawat tanah kita ya. Kemudian dunia industri. Pabrik membuang sampah dan limbah. Ada yang membuangnya begitu saja tanpa proses pengolahan sebelumnya. Biasanya dunia industri membuang limbahnya ke sungai. Sehingga apa? Merusak pencemaran air, ya kan? Kalau itu kan tanah, ini air. Yang airnya begitu jernih, ketika kena limbah industri maka menjadi hitam legam. Siapa yang buat? Ya kita. Jadi makhluk-makhluk yang ada di air tersebut punah. Kemudian dunia industri apa lagi? Itu lagi, industri bisa berkaitan dengan pembuangan oli bekas, ya kan, di tanah. Karena oli tidak bisa menyatu dengan tanah, sehingga bahan kimia yang terkandung dalam oli merusak kesuburan tanah. Kemudian dunia pertanian. Dunia pertanian pun kadangkala melakukan aktivitas yang merusak tanah pertanian itu sendiri. Penggunaan pestisida dapat merusak tanah. Kandungan residu pestisida dalam tanah meningkat. Residu apa? Sisa ya. Akibatnya kualitas kesuburan tanah menurun. Dalam tanah terkandung bahan galian. Sejak dulu manusia menambang bahan-bahan galian tersebut. Penggalian dapat berdampak pada menurunnya kualitas tanah. Penambangan pun biasa menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti air raksa. Raksa yang masuk ke dalam tanah merusak kualitas tanah. Ya, jadi penggalian itu apa? Ya, salah satunya yang menggali gas, minyak bumi. Itu menggunakan bahan kimia yang bisa merusak kualitas tanah. Sekian dari Umi materi kita hari ini, dan Umi sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.